Halo semuanya, perkenalkan saya Azhar Syadza, mahasiswa akuntansi dari Universitas Bakri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia profesional, yaitu etika komunikasi bisnis. Topik ini sering dianggap sederhana, padahal kenyataannya etika komunikasi bisa menjadi penentu utama reputasi, kepercayaan, dan kesuksesan dalam dunia kerja. Bayangkan saja, komunikasi tanpa etika bisa menimbulkan kesalahpahaman, konflik internal, bahkan kehilangan klien. Maka dari itu, yuk kita pahami bersama bagaimana cara berkomunikasi secara beretika, efektif, dan juga profesional. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari etika komunikasi bisnis. Etika komunikasi bisnis merupakan prinsip moral dan aturan perilaku yang mengatur bagaimana seseorang berinteraksi dalam dunia bisnis, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media digital. Dengan cara yang jujur, sopan, adil, dan juga sesuai hukum. Tujuannya bukan hanya agar komunikasi lancar, tapi juga untuk membangun kepercayaan dan reputasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Contoh sederhananya, seorang manajer tidak menutupi kondisi keuangan perusahaan saat rapat dengan timnya. Ia menyampaikan dengan jujur bahwa ada tantangan keuangan, sekaligus mengajak tim untuk mencari solusi bersama. Ini merupakan bentuk komunikasi beretika, terbuka, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua ada prinsip etika komunikasi. Dalam prinsip etika komunikasi ada 5, yaitu yang pertama kejujuran. Kejujuran merupakan dasar dari semua bentuk komunikasi yang sehat. Dalam bisnis, kejujuran berarti menyampaikan informasi apa adanya, tanpa melebih-lebihkan atau menutupi kekurangan. Contohnya, ada seorang sales laptop yang menjelaskan bahwa produk yang ia jual memiliki daya baterai yang baik, tetapi tidak tahan air. Dengan cara ini, pelanggan tahu kelebihan dan juga kekurangan produk secara jelas. Kejujuran seperti ini tidak akan menurunkan penjualan, justru meningkatkan kepercayaan jangka panjang. Yang kedua, ada prinsip menghormati lawan bicara. Menghormati lawan bicara artinya kita mengakui keberadaan dan pandangan orang lain, bahkan saat berbeda pendapat. Contohnya, dalam rapat, seorang staf junior menyampaikan ide yang berbeda dari manajernya. Alih-alih memotong pembicaraan, sang manajer malah mendengarkan sampai selesai, lalu memberikan tanggapan dengan nada tenang. Sikap seperti ini yang mencerminkan rasa hormat dan juga profesionalitas. Yang ketiga, ada prinsip komunikasi efektif dan sesuai situasi. Etika juga mencakup kemampuan memilih cara komunikasi yang tepat, yang dimana kita harus menyesuaikan gaya bicara, media, dan nada pesan dengan kondisi serta karakter lawan bicara. Contohnya, jika ingin menyampaikan kabar penting kepada direktur, gunakanlah email resmi dengan bahasa formal. Namun, untuk klarifikasi cepat antar rekan kerja, telepon atau chat internal bisa lebih efisien. Komunikasi yang efektif selalu mempertimbangkan waktu, tempat, dan juga konteks. Yang keempat, ada prinsip transparansi. Transparansi berarti keterbukaan dalam menyampaikan informasi, bukan hanya jujur, tapi juga tidak menutup akses terhadap informasi penting. Contoh, ketika perusahaan mengalami keterlambatan pengiriman barang, pihak customer service segera menginformasikan kepada pelanggan, lengkap dengan penyebab dan juga solusinya. Tindakan ini yang menunjukkan tanggung jawab dan menghormati hak konsumen untuk tahu. Yang kelima, ada prinsip ramah dan profesional. Sikap ramah bukan hanya soal senyum, tapi juga mengontrol emosi, menjaga ekspresi, dan menunjukkan empati. Contohnya, customer service yang menghadapi pelanggan yang marah-marah, tetapi customer service tersebut menjawab dengan nada tenang dan fokus mencari solusi. Inilah bentuk profesionalisme yang mencerminkan etika komunikasi tinggi. Yang selanjutnya ada elemen dasar komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis ada beberapa elemen dasar yang harus kita pahami. Yang pertama ada source atau sumber, yang kedua ada sender atau pengirim, yang ketiga ada message atau pesan, yang keempat channel atau saluran, yang kelima receiver atau penerima, yang keenam ada feedback atau umpan balik. Contohnya, ada sebuah perusahaan yang membuat iklan produk baru. Pesan iklannya ini harus jujur dan tidak menyesatkan. Lalu, ketika konsumen memberikan feedback di kolom komentar,
tim media sosial wajib menanggapinya dengan sopan dan juga cepat. Dengan begitu, komunikasi menjadi dua arah dan juga etis. Selanjutnya, ada beberapa kesalahan umum dalam etika komunikasi bisnis yang terjadi di dunia kerja. Contohnya, ada mengirim pesan tanpa salam pembuka. Yang kedua, ada menggunakan bahasa terlalu santai kepada atasan atau klien. Yang ketiga, menyebarkan informasi rahasia tanpa izin. Selanjutnya, ada tidak mendakapi pesan atau email penting. Mengabaikan etika berpakaian dan bahasa tubuh saat presentasi. Setiap kesalahan kecil ini bisa berdampak besar terhadap profesionalitas dan juga citra diri. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa etika komunikasi bisnis bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi pondasi kepercayaan yang membuat setiap hubungan profesional berjalan dengan baik. Dengan menerapkan nilai kejujuran, rasa hormat, transparansi, dan profesionalisme, kita tidak hanya mampu berkomunikasi secara efektif, tetapi juga membangun reputasi dan integritas, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari organisasi. Karena pada akhirnya, komunikasi yang baik bukan tentang siapa yang paling banyak berbicara, melainkan siapa yang paling banyak menghargai dan juga memahami. Terima kasih telah menyimak materi ini. Saya Azarsyad Sakutratu Ain, mahasiswa akuntansi Universitas Bakri, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga pembahasan ini memberi inspirasi dan menjadi pengingat bahwa etika dan juga rasa hormat adalah pondasi dari profesionalisme yang sejati. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya dan tetaplah menjadi pribadi yang beretika, profesionalis, dan penuh rasa hormat.